Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Banyumas Bibit 88, petani dan penjual bibit dari Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kecamatan Tambak, Desa Watu Agung, RT 5 RW 7. Ya, teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Amin. Oke, teman-teman, berkesempatan kali ini saya mau mereview atau update ya untuk melakukan persiapan pengiriman bibit ke Sumatera, Pekanbaru Riau ya, teman-teman. Dan kebetulan hari ini ada tiga kiriman ya, teman-teman. Pulau Sumatera satu truk, Bali dan Nusa Tenggara Barat satu truk, dan ke daerah Banyumas Pekuncen satu. Ini tinggal yang ke Sumatera yang belum berangkat, ini masih proses pelangsiran. Yang dua sudah berangkat tadi pagi dan siang ya, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau ya, teman-teman, kebetulan saya sedang kedatangan tamu YouTuber lama ya dari Cilacap. Oke, bro. Nih. Halo. Iya. Aduh, Mas Yul, apa kabar Mas Yul? Alhamdulillah sehat. Luar biasa teman-teman. Alhamdulillah Nih. lagi sibuk aja nih kelihatannya nih Mas Yul. Alhamdulillah lumayan. Luar biasa, alhamdulillah nih pemesanannya lagi banyak nih. Pak Yul ini wah, Alhamdulillah, luar biasa nih, Lur. Berkat Ini ya berkat support ya kita teman juga ya. saling dukung lah teman-teman. Jadi itulah fungsinya kita sebagai sahabat, sebagai sama penjual. Jadi bahwa yang penting harus kompak ya. kompak lah. Saya memang selalu berharap kekompakan karena gini teman-teman. Alhamdulillah dengan kita menjaga hubungan baik, tentunya kita akan, karena manusia ini kan makhluk sosial teman-teman, tentunya kita tidak bisa hidup sendirian. Betul. Saling membantu ya. Saling membantu. Saya tidak ada teman-teman yang kuat juga tidak bisa. Kemudian seperti itu pun juga Bang Yul, mestinya kalau nggak ada teman-teman yang lain yang ikut bantu juga nggak akan bisa. Nah, kewalahan ya. Iya, memang kalau dari segi apa namanya marketing, seharusnya saya tidak akan mempromosikan beliau ini. Cuman saya kira udahlah biarin, karena saya yakin rezeki sudah ada yang ngatur masing-masing. Saya kira Betul itu sekali. Namun keuntungan dibalik dengan adanya kita melakukan komunikasi, menjaga hubungan baik, seperti pada kesempatan kali ini, kebetulan Bang Yul ini ada pengiriman tadi ke Bali, ke Lombok. Nah, saya juga ada sedikit pengiriman tadi, ada 5 pohon ke Lombok. Yaitu tadi karena adanya hubungan baik, kita sering WA, sering calling. Akhirnya saya dikabarin bahwa hari ini ada pengiriman ke Lombok, dan akhirnya saya titipkan ke beliau ini. Gitu teman-teman. Bisa nitip lah ya. Bisa nitip. Jadi harapan saya memang harus lebih banyak lagi teman-teman penjual bibit yang kompak, yang kemudian kita bisa menjalin pengiriman satu arah gitu. Misalnya Kalimantan per minggu bisa berangkat, Sulawesi ya satu gitu. minggu bisa berangkat, kemudian Sumatera per minggu juga bisa berangkat. Nah, ini sangat menguntungkan Bang Yul. Sangat menguntungkan untuk semuanya. Untuk semuanya. Jadi para pekerjanya juga pekerjaannya mendapatkan untung, bisa setiap hari bisa ikut muat. Ya. Kemudian para petani yang punya orderan 10, 20, 30 pohon tidak mesti nunggu satu truk. Betul. Jadi setiap minggu kita bisa berangkat. Memang untuk mencapai semua itu tidaklah mudah. Karena kan masing-masing dari kita ini kan punya egois masing-masing. Seperti kemarin teman-teman ada satu kasus, ada pengiriman 50 pohon tidak boleh dicampur. Pengiriman ke Kalimantan, itu bagaimana ceritanya kalau nggak boleh dicampur? Saya kira nggak perlu lah begitu. Yang penting pohon-pohonnya kita tandain, ya kan? Kita kasih label sendiri. Iya. Nah, nanti juga akan terkirim dan tentunya pemilihan pasti sampai tujuan. Iya. Nih ngomong-ngomong Mas Yul, hari ini kiriman kemana aja nih Mas Yul? Hari ini pertama tadi pagi ke Pekuncen, Banyumas. Masih lokalan sini. Terus yang kedua tadi siang ke Lombok sama Bali. Nah, itu satu truk ya tadi ya berarti? Satu truknya, setengah truk lah. Jadi dari Bali nanti lanjut ke Lombok. Iya, ke Lombok. Ya memang itu kan bisa rutenya bisa disambung gitu teman-teman. Nah, kalau yang ini kemana nih? Ini ke Sumatera. Pekanbaru Riau. Ya. Nanti juga kita mau nitip ke Jambi. Jadi coba kita ke sana, Bang Yul, kelihatannya bibitnya istimewa ini Bang Yul. Oh, ini istimewa. Stok seperti ini Bang Yul memang luar biasa ya. Nah, jadi sedikit cerita teman-teman ya. Dulu itu saya disupport juga
stok bibitnya oleh Mas Yul ini ya. Jadi Iya. sebelum Mas Yul sekarang ini Ini- sudah sangat ini sibuk seperti ini. Beliau ini memang YouTuber lama ya. Ya. Subscribernya saja sudah Masih kecil lah, masih 3.000-an ya. kurang lebih sekitar segitulah. 3.000 Alhamdulillah, lebih. alhamdulillah. Saya nggak pernah expect bisa sebanyak itu, tapi ya itu belum seberapa lah teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungan dan semuanya lah teman-teman ya. Ya, Tentunya atas support. tidak lepas dari support dari kawan-kawan Betul petani sekali. juga. Karena tentunya Republik Bibit dan juga Banyumas Bibit 88 kan nggak akan bisa sampai hari ini kalau nggak ada dukungan dari teman-teman. Kan Betul. gitu. Jadi nggak mungkin Mas Yul sekarang sudah sibuk mau bikin sambung-sambungan kayak gitu tuh. Mas Yan coba di Ya, shoot tapi dulu. tetap bikin lah. Tapi kan tetap bikin, Tetap tapi kan nggak bikin. mungkin nggak mungkin sempat gitu kan. Makanya tetap kita kolaborasi dengan petani, dengan semuanya lah gitu teman-teman. Untuk mencukupi kebutuhan lah ya. Yang jelas Kalau kita bagaimana- mengandalkan bibit sendiri nggak mungkin iya, tercukupi. nggak mungkin tercukupi karena permintaan yang begitu banyak. Dan juga kita tidak bisa mengerjakan semua itu sendirian. Nggak bisa. Kayak gitu teman-teman. Jadi yang jelas kami dari tim kami, saya Republik Bibit dan juga Banyumas Bro Bibit Yuli, 88 Banyumas ya. Bibit 88 berusaha sebaik-baik mungkin untuk kemudian menyajikan ataupun juga memberikan bibit-bibit terbaik yang valid, yang asli tentunya. Mengingat sekarang ini kan sudah banyak sekali beredar bibit-bibit durian yang orang mintanya mau saking nanti dikasihnya bibit apa entah berantah gitu. Nah itu kita mencoba untuk menghilangkan potensi-potensi yang seperti itu teman-teman. Betul sekali. Jadi insya Allah ketika teman-teman belanja ke Republik Bibit maupun juga ke bibit Banyumas Bibit 88, bibit durian maupun bibit tanaman buah yang lainnya yang teman-teman dapatkan itulah bibit yang valid, yang genjah, yang merupakan hasil sambung pucuk ataupun juga okulasi, sehingga pohon-pohon durian ataupun buah-buahan yang lainnya yang teman-teman dapatkan itu adalah bibit-bibit durian yang berkualitas dan istimewa dengan harga yang sangat terjangkau. Iya. Karena gini teman-teman, mungkin penonton saya maupun penontonnya Banyumas Bibit 88 itu sama. Ya, pasti sama lah. Ada masa di mana harga bibit sama-sama 1 meter Harganya berbeda. Itu terjadi karena bagaimana kualitas bibitnya. Ya. Tentunya Ada harga ada rupa ya ada harga teman-teman. ada barang. Iya. Misalnya seperti ini Mas Yul. Ini bibit 1,5 meter up dengan harga misalnya 150 misalnya. Ya, Tentunya 150. tidak bisa dibedakan. Tentunya tidak bisa disamakan dengan Bibit yang ketinggian 1 meter up. 1 meter seperti itu kan nggak bisa. Jadi pastikan betul-betul teman-teman memilih pohon durian yang teman-teman kehendaki sesuai dengan harga dan juga ukurannya. Jadi Saya kira itu teman-teman. betul sekali. Tapi Mas Yul ini ke depan pengirimannya kemana aja nih kelihatan ini? Ke depan ini nanti rencana ke Bogor. Masih ada lokalan juga? Lokalan ada Bogor Bogor dan Garut. Garut juga Jawa Baratan ya? Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman. Ini kayak kemarin juga ada yang nanya waktu kita habis collab di bawah sana, ada orang telepon ini dengan Mas Yuli gitu kan. Saya bilang ya bukan, cuman kita memang sering kolaborasi gitu. Jadi itulah teman-teman, saya kira nggak ada bedanya ya. Kita selalu mencoba menjalin Silaturahmi yang baik. kita jaga teman-teman. Jadi insya Allah kalau silaturahmi terus baik, Ya. ya kedepannya akan mempermudahkan kita untuk mengais rezeki lah ya. Betul. Iya. Itu memang salah satu kata orang bilang kan, kalau kita Banyak teman banyak rezeki. Iya. Iya. Banyak teman banyak rezeki. Ya mudah-mudahan, tapi kita tetap ikhtiar dan berdoa. Iya, dengan jalan kita masing-masing, dengan pilihan kita masing-masing. Tapi tentunya dalam dunia perbibitan ini sebetulnya memang bibit itu luas, tapi kalau kita sudah masuk ke dalamnya itu sangat sempit. Ya ketemunya orang-orang itu aja. Itu aja gitu. Mungkin ada customer saya yang lari ke Mas Yul, begitupun sebaliknya ada customernya Mas Yul lari ke saya, itu sudah wajar. Tapi Sudah wajar. saya kira kalau customer saya lari ke Mas Yul itu juga nggak keliru, begitupun sebaliknya customernya Bang Yul lari ke saya itu pun tidak keliru karena bibitnya sama-sama bibit super dan unggulan. Iya, Jadi itu yang kita mencoba menjaga kualitas dan juga kepercayaan dari customer, karena kepercayaan customer adalah prioritas bagi kita. Betul begitu, betul. Ini ngomong-ngomong, pokoknya jangan khawatir kalau untuk bibit-bibit dari sini aman ya. Pokoknya indukannya sudah berbuah semuanya. Terkecuali Namlung dan Super Tembaga di sini memang masih dalam tahap uji coba ya. Jadi memang di Jawa itu belum ada yang berbuah kecuali di Bogor ya. Di Bogor sudah ada. Di tempat-tempat. Tapi kalau Jawa belum. Tapi kalau untuk jenis-jenis yang lain kayak
Masmuar, D24, Bawor, ada ya? Musangking, Oci itu sudah berbuah semua. Sudah aman di sini Sudah ya. aman. Intinya indukan-induk apa bibit-bibit yang kita jual ini memang berasal dari indukan-indukan yang sudah pernah berbuah. Sudah. Gitu teman-teman. Jadi saya kira itulah beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Untuk selanjutnya seperti bibit alpukat dan kelengkeng juga di sini kalau yang stoknya di sini kosong kita juga sering ngambil ke petani-petani yang lain. Iya, Jadi kita kerjasama kerjasama ke petani juga. teman-teman. Pokoknya kalau saat ini bibitnya kita kasihnya asal-asalan, resiko juga untuk kedepannya. Kan rata-rata sekarang para pekebun itu skalanya skala hektaran ya. Betul. Jadi sangat tidak etis lah ya kalau kita memberikan bibit yang asal-asalan. Ya. Karena kan gini sebenarnya Mas Yul, kalau saya selalu berpedoman seperti ini. Dengan kita menjual bibit-bibit ke Sumatera misalnya, ke Kalimantan maupun ke Bali, itu sama saja kita sedang berkebun di sana. Sama gitu loh. saja. Saya selalu memikirkan gitu karena nggak mungkin kan kalau seandainya seperti inilah kita kirim 100 hampir 400 pohon ya. Hampir 400 lebih malah. 400 pohon. Iya. Kalau mereka panen nanti, otomatis kalau kita masih jaga hubungan baik dengan customer, mereka akan hubungin kita. Pasti. Mas Yul, bibitku panen nih, misalnya. Kamu ambillah ke sini, kita nggak habis nih kita makan. Bantu jual lah. Bisa. Kan gitu kan? Bisa. Jadi itulah yang kemudian kita mesti jaga hubungan baik antara penjual dan juga pembeli, antara pembeli dan juga penjual dan kawan-kawan sesama penjual. Sehingga nanti ketika bibit-bibit durian yang kita jual kemudian berbuah dan panen raya, kita bisa melanjutkan hubungan silaturahmi dan bisnisnya. Betul. Jadi saling menguntungkan. Kalau sudah sepi kita punya orderan bibit, kita mainkan buahnya. Gitu. Jadi itu teman-teman, itulah kenapa kemudian kita selalu menyediakan bibit yang bagus, karena ujung-ujungnya nanti kita juga yang akan panen. Gitu teman-teman. Ya melalui kesepakatan tentunya. Kayak gitu. Ini Mas Yul luar biasa perkembangannya. Mungkin teman-teman boleh lihat di channel saya pada waktu itu kita panen durian, ya kan? Panen durian di kebun sana di samping rumahmu itu kan, Bang Yul? Iya. Itu saya belum jadi YouTube ya. Iya, belum. Mas Yul ini belum belum bikin channel YouTube. Nah, mungkin kalau Mas Yul ingat, saya selalu bilang, ayo bikin channel YouTube karena gini teman-teman, metode pemasaran kita kawan-kawan petani di daerah Banyumas maupun Cilacap itu kan selain YouTube kita ada Facebook. Ada juga Instagram, ada juga TikTok dan lain-lain. Tapi dari beberapa platform yang kita coba lakukan penjualan, ternyata yang paling efektif adalah YouTube. Sebagai contoh teman-teman, di Facebook ini banyak oknum penipu ya. Penipu kan misalnya makar ya. Datang pembeli, kasih harga murah, tarik DP, bibit nggak dikirim. Kalau sudah begitu siapa yang rugi? Tentunya bukan hanya pembeli yang rugi, namun kita sebagai komunitas penjual juga rugi. Karena ada peribahasa rusak gara-gara nila setetes rusak susu belanga. Itulah perumpamaannya teman-teman. Jadi kalau seandainya ada segelintir oknum penjual yang curang, maka kita semua akan kena imbas. Imbasnya apa teman-teman? Orang-orang customer mintanya COD. Semua minta COD. Teman-teman coba bayangkan sebagai penjual, tentunya kami dari Banyumas maupun dari Cilacap melakukan COD ke Kalimantan ataupun ke Sumatera misalnya. Dengan ongkos kirim satu truk itu 12.500.000. Teman-teman sampai di sana nggak bisa dihubungin. Yang mampus siapa kan gitu kira-kira teman-teman. Jadi tapi saya yakin lah kalau sudah dari YouTube ini potensi menipunya itu sangat tipis. Dan saya Republik Bibit dan juga Banyumas Bibit 88 tentunya tidak akan mempertaruhkan channelnya yang notabene untuk cari makan setiap hari. Betul. Ya kan? Hanya karena uang misalnya 10 juta, 30 juta mungkin nggak seimbang. Mending kita masih iya kan? Masih pilih channelnya kan? Masih pilih channelnya. Ya, jadi artinya kalau seandainya ada transaksi 50 atau mungkin ya 50 juta katakanlah. Jadi Banyumas Bibit 88 dan Republik Bibit tidak akan bertaruh untuk 50 juta, yang mana pertaruhannya adalah channel kami. Dan channel kami itu adalah tempat kami cari makan teman-teman. Jadi saya kira itu teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mas Yul. Sampai jumpa lagi dan salam sukses selalu. Ini istimewa ini teman-teman. Ya, pokoknya gitulah kira-kira teman-teman. Kita mau bahas apa lagi nih kira-kira nih? Ya, bahas apa lah ya. Perkenalan bibit lah ya. Bibitnya bagus-bagus ini. Iya, bagus. Top lah pokoknya, sama lah dengan ya memang dulunya supplier dibilang yang sering
mensupport saya untuk stok bibitnya ya, ini Mas Yuli salah satunya, di aktor di balik layar dulu sewaktu belum jadi YouTuber sendiri. Kalau sekarang sudah jadi YouTuber sendiri ya kami sering ambil juga ke tempatnya Mas Yuli, cuman sekarang ini kelihatannya sudah mulai sibuk sendiri. Alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillah itu karena merupakan ya doa dari Support kita lah ya. semuanya. Support, kita saling support teman-teman. Insya Allah kita kompak dan selalu menjaga hubungan baik ini teman-teman. Jadi Itu? jangan sampai putus hubungan lah ya. Iya, ya itu yang mesti kita jaga Mas Yul. Jadi jangan kemudian Hanya karena nilai yang nggak seberapa. nggak seberapa, betul. Kemudian kalau menurut saya ini kita ini bukan persaingan, tapi lebih kepada ya kolaborasi. Saling isi. Karena saya meyakini betul bahwa setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Betul. Yang saya maksud adalah mungkin periode kemarin saya sedang rame dan Mas Yul bantu saya, dan saat ini Mas Yul sedang rame dan mungkin saya akan bantu Mas Yul. Kira-kira begitu teman-teman. Gitu ya. Jadi saling membantu lah. Saling membantu teman-teman. Itu menguntungkan untuk semuanya menguntungkan. Semuanya untung, supirnya untung, petaninya untung, penjualnya juga untung, pembelinya juga untung karena disuplai oleh penjual-penjual yang amanah dan tepat sasaran. Tapi ya bukannya hanya untuk mencari keuntungan saja ya. Ya tapi, kita tetap istilahnya kita membuka lapangan pekerjaan untuk banyak orang. Betul, ya. Betul. Jadi banyak pengangguran yang bekerja bisa ikut sekarang bisa ikut saling isi teman-teman. Ya. Saya kira itulah teman-teman ya. Tujuannya sih itu tujuannya. Sekali lagi dengan teman-teman belanja bibit ke kami itu sama saja teman-teman sudah membantu ekonomi kawan-kawan petani dan juga pekerja di area sini teman-teman. Ya. Jadi sadar ataupun tidak disadari itulah yang terjadi, dan kami sangat bersyukur melalui bibit-bibit durian ini mungkin Tuhan kasih rezeki dititipkan ke pohon-pohon durian ini, melalui pohon-pohon durian ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjaga semua itu. Amin. Mudah-mudahan. Oke, ya teman-teman, cukup sekian penjelasan pada kesempatan kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi yang baik lah ya untuk semuanya. Oke, salam dari saya, salam sukses petani durian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, jangan tutup dulu Mas Hel. Oh iya. Ya, saya mau ada satu kalimat lagi. Waktu terbaik menanam adalah 3 tahun yang lalu. Tapi waktu terbaik kedua adalah hari ini. Oleh karenanya, mari kita menanam untuk oksigen yang lebih banyak. Mantap.